Oke, halo Win Family. Hari ini kita juga bakal kedatangan tamu. Ini perjuangan membeli rumahnya cukup bisa kita pelajari lah sebenarnya lebih realistis. Nah, hari ini ketemu dengan Ko Andre. Halo Ko Andre. Halo, Wen. Waduh, ini habis mau beli rumah pertama kok ya. Masih fresh from the oven, jadi teman-teman bisa belajar banyak. Nah, sebelum kita masuk sana, mungkin Ko bisa cerita sedikit apa ngapain aja sih sekarang kerjaannya? Sekarang ya ngurusi usaha sama sambil kerja agen properti juga. Oke. Ya, kegiatannya ya survei-survei klien, survei lokasi. Kalau usaha apa? Usahanya yo banyak sih, ada alat tulis, ada gorden juga. Sudah berkeluarga kok ya? Sudah. Oke, punya satu Satu anak. anak. Satu anak. Oke. Nah, kemarin aku kan dengar nih kok Andre akhirnya membeli rumah pertamanya nih. Nah, perjuangan tuh pasti berat lah, gitu ya. Ya. Nah, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk beli properti kok? Ya tetap butuh kan, properti kan tetap harus ada lah. Istilahnya masa mau nyewa sampai kapan? Oh, kan nyewa kan lebih gampang kok orang bilangnya. Iya sih, cuma daripada nyewa yang mending buat cicilan properti. Ya, tapi kan cicilan rumah kan cuma berapa kok? Jadi mau beli kan apot kok. Cuma kan beda pemikiran ya. Kalau sewa kan nggak bisa dimiliki. Cicilan besok-besok lunas kan dimiliki. Iya, kalau Jadi kata Pak aset. Rinto itu kemarin tuh teh, kalau sewa itu ya kita mau gantikan airnya kita mikir. Iya, Jadi soalnya bukan rumah sendiri. Kalau rumah sendiri itu kan Mau nggak mau. mau nggak mau ya Harus aku yang ganti. bagus ya ganti yang bagus juga nggak masalah gitu ya. Nah, kemarin akhirnya ngambil di mana kok? Di timur, Oh, di timur di mana itu? di daerah Daerahnya. Papatan Pantai sana. Wabatan pantai ya. Rumahnya baru, second. Baru. Oke, kenapa pilih di sana kok? Ya lebih dekat ke tempat kerjaan kan, lebih tengah kota lah anggapannya. Kenapa itu timur ya? Kenapa nggak ambil barat kok? Ya aku kayak pro barat banget nih sekarang. Iya. Selera sih. Dari dulu memang seleranya sukanya di timur sana. Timur ya, lebih dekat juga ya. Oke. Nah, dari situ kamu udah ngambil tuh di sana. Pasti udah lihat lokasi dong. Nah, Nah, kena dari developernya oke nggak sih kok? developernya cukup ternama. Cukup ternama ya. Boleh sebut mungkin kalau disebut namanya Yo, Regency One. Regency One ya, developernya. Karena kan biasa kalau kita beli developer kan Ya, harus dicek dulu. dicek bener-bener dulu. Wow. Dibangun tidak. Nanti dibayar Nggak dibangun. nggak dibangun ya Iya. kan. Tapi ini dibangun pasti kok ya. Dibangun, Ban. Banyak proyek kok dia. Project ya. Sekarang rumahnya posisi sudah jadi. Belum, masih proses bangun. Oh, proses bangun ya. Nah, Oko sekarang ngambilnya bayar DP dong. Karena kan Ya. setauku ya, kalau di developer itu ada namanya cicilan developer. Ya. Apa itu ya sebenarnya cicilan developer kok? Developer, kalau ambil developer plusnya dia ada kebijakan kayak in-house bisa. Ya, kalau Selain in-house. KPR juga bisa cicil DP dulu sebelum KPR. Itu kan membantu. Iya, cicilan jadi buat teman-teman juga ya, cicilan developer itu ada namanya cicilan DP namanya. Kalau misalkan ini nggak kena bunga kok ya. Ya, Dibagi rata ya sesuai dengan sesuai perhitungan DP-nya. ya, misalkan contoh nih kalau teman-teman ngambil DP 100 juta ya misalkan itu bisa dibayar misalkan atau 20 kali lah. 20 kali itu per bulan itu 5 juta. Ya. 5 juta sampai akhirnya lunas baru akhirnya masuk ke cicilan KPR. KPR gitu ya. Kenapa milih rumah yang sekarang kok? Apa yang menurut koko kelebihannya rumah yang koko beli ini? Apa karena tadi kita bahasnya kalau ngomongnya kayak apakah luasan atau karena lokasi atau yang mana sih yang paling penting menurut koko? Lokasi sih yang paling penting. Lokasi ya. Kenapa lokasinya? Lokasi. Karena kerjaan tadi ya. Heeh. Karena kerjaan tadi. Tapi selain kerjaan lah kok. Maksudnya lingkungan. Lingkungan cukup lah, dia soalnya model cluster. Oh, Jadi, cluster. Cluster. Perumahan ada klaster-klasternya ya. Ya, ada clusternya. Oke. Meskipun nggak terlalu besar ya. Paling Luas tidak ada berapa kok? 60. 60 berarti sekitar 6 kali 10? 6 kali 10. 2 lantai. 2 lantai. Oh, udah gede ya. Karena di timur lumayan mahal sih. Iya. Di timur ya kalau untuk beli. Kau boleh tahu kisaran harga berapa Mas itu? 1 Dealnya? eman. 1 eman ya. Heeh. 1 eman, DP-nya bisa dicicil. Dicicil. Cuma Dicicil. 20% lagi. DP 20% dicicil lagi. Udah cicilan berarti kan ya sekitar 200 jutaan itu dicicil. Selama 27 kali, 2 tahun. Lumayan ya. Lumayan panjang. Lumayan buat panjang sambil tapi ringan mengumpulkan kok Ya, jadinya. jadi ringan. Kan buat teman-teman Sambil juga ngumpulin biaya-biaya lain-lain tuh. ya kalau ngumpulin apa kayak DP ya Kapan kebelinya? kalau dulu bisa ya. Kalau dulu harga masih Keburu harga naik. Oh iya, kalau dulu harga 2 juta, DP masih 20% ya, 20%. paling masih. 40. Tapi zaman dulu tuh uangnya beda.
lebih besar. Zaman sekarang kan nilai uang semakin kecil. Iya, Karena inflasi. Inflasi ya. Dulu kan properti berapa, Iya. UMK berapa ya kan. UMK-nya juga berapa? Betul, betul, betul. Nah, akhirnya kan Koko pasti dong nyari-nyari rumah itu belinya di mana sih gitu. Ya. Nah, proses pencarian tuh kemana aja kok? Dulu sih memang prefer di timur sih. Jadi muternya di timur terus. Timur terus ya. Timur mendekati utara sih, nggak terlalu Ada timur. berapa perumahan yang udah dilihat kok pas itu? Dulu berapa? Ya 10 perumahan ada. Banyak juga 10 bulan. Dulu kan istilahnya kita kan planning mau beli. Cuma kan dikelilingi sambil realistis tuh. Kok harganya segini semua? Iya. Tapi ya kan carinya kan yang mungkin dari budget ya juga ya. Dari budget akhirnya. Tapi dari 10 misalkan anggap ada 10. Sebenarnya Koko milihnya tuh ada nggak sih selain rumah yang sekarang udah beli sebenarnya? Ada, mau dulu beli sempat mau nawar. yang di mana? Dulu ada di daerah Setro-Setro sana. Sentrana ya. Harga berapa tuh? Dulu berapa ya? 900-an. 900 secondary ya? Secondary, satu lantai lagi. Satu lantai secondary, luasannya 61272. beda 12 meter ya. Ya, lebih besar dikit. Tapi dari yang itu akhirnya Koko kecewa gak sih karena nggak ngambil yang secondary atau memang udah merasa beruntung udah bisa ngambil yang primary ini? Yo, lebih beruntung ngambil yang primary ini karena lebih santai kan, nyicil DP lagi kan. Oh Ya dulu kan harus langsung normal. DP, Oh ya, DP di normal, depan, normal. terus masuk KPR. Terus kan dihitung-hitung lagi, ini bisa nggak buat KPR? Iya, iya. Jadi ya wes akhirnya dapat primary ini kan cicil DP lebih ringan. Dan jangka waktu 2 tahun kan lumayan. Ya, 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 ya. Nah, akhirnya kan kalau udah punya keluarga juga enaknya tinggal sendiri juga ya dengan rumah sendiri. Nah itu tapi banyak kali hari ini kan aku lihat kan teman-teman ya kita kan hampir seumuran ya sebenarnya kita ya. Cuma kalau dia lebih senior daripada aku ya aku juga belajar sih maksudnya lebih realistis juga ya jadi orang ya. Akhirnya dengan Koko mencicil developer itu sebenarnya ada beban gak sih jadinya? Selama ini buat cicilan developer udah ada beban sih. Gak ada beban ya? Ada beban. Karena ringan juga sebenarnya jadinya ya. Ya, anggapannya kamu sudah ngumpulin DP ya buat cicil developer kan kamu bisa mikir buat yang lain lagi. Iya, ya. Jadi gak terlalu cash flow juga ya. Ya, cash flow-nya lebih enak, gak terlalu terbeban sama cicilan. Kendala-kendala mungkin kok kalau pada saat Koko nyari rumah misalkan di timur itulah. Ada nggak sih kendala maksudnya dalam arti banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan pas itu. Banyak ya kan ukuran. Dari ukuran. Pengennya nih rumah idamannya berapa nih ukurannya? Yo, kalau sekarang rumah idaman ya 10 20 200. 200 ya. Daerahnya timur juga kok. Iya, kalau sekarang sih realistis sih, timur bisa, barat juga bisa. Soalnya kan kita sering di darat sekarang kan jadi barat ya enak juga, nggak terlalu ribet. Iya benar. Barat sekarang kan lagi Aksesnya kan lebih enak. Lebih enak juga betul dan jalannya kan lebih besar barat. Betul. Timur kan lebih kecil-kecil. Lebih kecil. Timur lebih padat penduduk kan. Lebih padat penduduk. Tapi ya timur meskipun kayak gitu ya harganya lumayan juga sebenarnya nggak kalah lah sama barat sekarang ya. Iya. Nah, ya kan kalau Koko seumuran kan sebenarnya Koko bisa beli apartemen sebenarnya. Iya, cuma gak terlalu doyan apartemen sih. Lebih Kenapa seneng nggak apartemen? Ya lebih seneng landed. Tanah, iya. Mungkin ada alasan yang Ya alasan kalau apartemen kan kena IPL-nya kan tinggi. ada Biaya- DPL yang biaya. pasti dibayarkan meskipun Nggak dipakai. Nggak dipakai. Nah, IPL-nya kan tetap harus bayar. Mm-mm. Kalau rumah kan paling IPL kan berapa? Lebih murah dari apartemen. Ya, Untuk biaya-biaya. Iya, iya. Nah, kalau rumah ya paling kan Listrik gitu kan standar. token nggak usah bayar juga ya. Air abodemen lah. Ya. Per kubiknya paling cuma 2.000 3.000. Keamanan ya gak terlalu mahal sekali lah. Keamanan nggak begitu mahal ya kan, tapi maksudnya ya secara ya benar sih kalau tinggal di apartemen kan pasti nggak enak juga ya. Kalau punya mobil. Selera sih. Lebih kalau kamu kayak pendatang gitu pasti nyari ke apartemen. Soalnya kan lebih aman. Iya. Kamu kan belum tahu lingkungan. Betul. Kalau kita kan memang sudah penghuni Surabaya kan sudah tahu lingkungan. Oh enak. Kalau Iya. mereka pendatang itu ke sini gak ngerti lingkungan, dari segi keamanan mending apartemen. Ya. Betul sih kalau apartemen ini juga ya sebenarnya lebih simpel ya. Ya simple, banyak fasilitas, buat tidur lebih ya udah aman. enak Ya gitu. kan? Betul. Nah, tadi kan idamannya kan pengennya 10-20 ya kan. Terus menurunkan ekspektasi nih. Iya, karena dapat. 200 ke 60 tuh sepertiga nih yo. Iya. Sepertiga. Karena kan memang realistis ya baik lagi ya. Karena kita butuh juga
budgetnya lagi. Iya, budgetnya lagi. Tapi dengan adanya cicilan developer pasti sangat membantu tuh. Sangat membantu. Sangat membantu. Tapi harga lebih mahal satunya. Iya, tapi daripada ya, secondary. tapi menurut koko worth it ya sih sekarang kalau beli rumah sekarang? Iya, kalau budgetnya pas-pasan sih worth it cicilan developer. Membantu karena bisa dapat lah paling tidak. Iya. Mengamankan punya rumah pertama dulu. Iya, iya. Daripada nyari nggak dapat, keburu harganya tinggi. Ya, kenapa nggak ambil di Sidoarjo? Kalau Sidoarjo kan mungkin bisa dapat lebih gede yuk, dengan budget segitu. Enggak sih, memang sukanya daerah tengah kota. Nggak ke kota ya, jadi ke Surabaya juga deket. Ya, buat kerjaan-kerjaan kan kebanyakan di tengah kota. Kalau Sidoarjo malah jatuhnya habis di transport. Sama Oke. aja kan, beda-beda paling berapa. Oke, berarti setelah Koko menentukan sudah cicilan developer tadi, nyari developernya, ya kan, nemulah satu developer yang oke, ya kan. Teman-teman juga hati-hati tuh kalau udah Ya, beli-beli banyak developer bodong saya. bodong ya kan. Udah bayar, Udah bayar gak dibangun. dari bangun. Ya itu akhirnya kan membuat Ya kecewa. pilihlah agen yang terpercaya buat membantu broker. Maksudnya cari developer yang benar. Kalau Iya. enggak kan nyari sendiri tuh ya susah-susah gampang. Susah gampang. Informasinya tidak tersampaikan secara Ya. detail. Ya kan kalau agent properti kan harusnya kan lebih Lebih tahu Lebih legalnya tahu. gimana, ya, lebih karena aman sekarang lah. enak ya, kalau Anda kan kerja agent properti Iya. juga. Informasinya banyak ya. Iya, lebih- Udah tahu yang mana bodong, mana enggak sebenarnya ya. Jadi Ya itu salah satu, makanya jadi properti juga. ya jadi properti untuk ketahui lebih lengkap lagi ya lokasi-lokasi. Dari situ kan sudah cicil nanti kan Koko dari awal kan nyari nih pengennya yang 10-20 dapatnya 6 kali 10 ya kan turun ekspektasi ya udahlah. Tapi dapatnya 2 lantai ya. 2 lantai di perumahan dan cluster ya kan. Dalam cluster DP-nya kan lumayan gede 20% bisa dicicil. 20% itu sekarang termasuk lebih ringan. Zaman dulu bisa 30%-an lebih kan. Iya iya iya. Malah sekarang banyak developer yang 10%, 5% ada sudah tuh. dikasih. Yang tadi aku sebutkan aku juga Iya. yang aku 5%-nya banyak developer sekarang membantu. betul. Udah ada free-nya biasanya ya. Banyak free biaya, BPHTB dan Iya, lain-lain. BPHTB tuh lumayan berat. Lumayan 5% dari nilai transaksi. Iya, bayangin teman-teman ya, kalau transaksi hari ini 1M, itu BPHTB pajak pembelinya aja udah sekitar 50 juta. 50 juta sendiri itu Iya. biaya lagi. Itu Biaya juga lagi. Kadang nggak diperhitungkan orang. Dan itu tidak dicicil. Iya, itu harus langsung cash. Cash. Nggak bisa masuk ke KPR-nya itu. Iya. Harus siap dana di depan. Nggak bisa, karena kan bayarnya ke pemerintah ya. Ya. Gitu, dan setelah itu ada free yang lainnya, mungkin biaya KPR, biaya Ya notaris. itu, kadang orang itu cuma mikir cicilannya aja. Ya. Jadi dipasin, oh aku sanggupnya cicilan gini, sedangkan Gak kepikiran. nggak kepikiran biaya-biayanya. Kadang Iya. agen itu nggak menyampaikan, jadi mereka mikir, oh oke, cicilannya dapat, lah sudah akad baru kena biaya-biaya mikir, duitnya sudah habis buat DP semua. Betul. Jadi harus ada spelling. Harus ada. Makanya teman-teman perlu konsultasikan sih kalau ngambil rumah itu, karena nggak mikir cuma DP dan cicilan, harus ada biaya-biaya yang itu Ya, lumayan harus gede disiapkan. loh, bisa sampai 10% lah dari Belum nilai properti. kalau rumah baru nanti dipikir buat ngisi furnisnya Iya dan benar. interiornya kalau mau. Iya, Itu juga biaya lagi. Biaya lagi tuh, Itu betul. nggak bisa dicicil. Kecil. Bisa sih kok. Kartu kredit. Cuma interior nggak bisa. betul. Larinya kan cash di depan. Cash bisa. Ya kalau teman-teman ketemu yang kayak startup ada kok startup yang bisa cash kartu kredit juga sebenarnya. Cuma ya mahal. Ya, jatuh lebih mahal. Oke, dari situ kan aku udah akhirnya cicilan developer ya kan murah ya per bulan bayar 27 kali. Nah, pada saat itu bawa masuk ke KPR. AJB. AJB ya, AJB habis itu akad KPR. Nah, itu kan kalau Koko ngambil berapa lama sih sebenarnya kalau untuk KPR itu? KPR Rencana ya? Ya rencana sih 10 tahun kalau bisa. 10 tahun ya. 10 tahun kan kalau ngambil sekitar 800-an kan mungkin 8 juta 9 jutaan kali per bulannya ya. Dengan bunga yang sekarang ya, bukan bunga floating gitu ya. Dan itu harusnya juga kurang lebih mirip lah ya dengan Mirip cicilan DP-nya. mirip dengan cicilan DP-nya. Dan ya nggak terlalu berat juga. Menurut Ko Andre nggak terlalu berat ya. Ya kan kita sudah anggapannya menjalani cicilan DP 2 tahun. Kalau bisa lewat kan berarti KPR-nya lancar harusnya. Lancar. Ya karena udah terbiasa kan. Sudah terbiasa Sudah cicilan. punya financial manajemennya yang bakal ke sini arahnya. Coba deh Ko Andre nih untuk orang-orang yang masih belum punya rumah. Ada pesan nggak buat mereka kok mungkin langsung ini? Ya segera cari rumah pertama sih. Karena harga rumah semakin tidak terkejar. Nggak Iya. bisa lagi dihentikan ya. Ya cicil-cicil DP KPR 20 tahun nggak apa-apa. Sambil ngumpulin DP lagi nanti bisa di top up lagi. Iya, Bang kan punya ngasih fasilitas bisa top up. betul, ya betul. Paling bayar penalti kan nggak besar 2% daripada kena 20 tahun. Ya betul. Itu kan mengurangi jumlah cicilan atau
temponya bisa jadi 10 tahun juga bisa. Ya, ya, ya. Tinggal ya teman-teman sesuaikan kemampuannya ya, kemampuan. Dihitung dulu bener-bener. Kalau budget gak sampai ya diturunkan budgetnya. Ya jangan sampai makan nasi pakai garam jadinya. Iya, kalau budget misalnya targetnya 1M cuma gak dapat 1M ya turunin target 700, Iya, 500. Ya, Ya, kan? makanya perlu cari info juga ya tentang properti ini karena sebenarnya ada aja sih yang murah ya. Banyak yang murah, cuma kadang tidak dijelaskan secara rinci. Orang cuma ngertinya cicilan segini, sanggup. Iya. Setelah dilakuin gak bisa bayar. Betul. Karena di depan bayar lagi, biaya kan sudah Iya. dibayar, sudah habis uangnya. Iya, betul. Bingung habis Bingung. mau kemana. Buat cicilannya kan sudah bingung akhirnya. Betul, apalagi cicilannya akhirnya kan disita oleh Apalagi bank. dihitungnya press dengan gaji, tambah. Makanya betul. Makanya perlu ada spend itu ya, financial planning lah kita perlu Ya juga ada ya. dana darurat juga. Ya, apalagi kalau kayak Andre anaknya mau sekolah juga. Ya nanti mau sekolah, Oh. belum nanti kalau kerja di PHK kan harus dipikirkan semua. Iya, dana darurat juga perlu penting ya kok ya. Jadi gak asal beli properti aja. Ya, aku tahu sih semua orang pengen beli rumah, tapi perlu apa ya? Perhitungan lah. Diperhitungkan. Kalau nggak diperhitungkan harus Ya harus realistis ke budget sih akhirnya. Iya, iya. Jadi budgetnya misalnya target 1M gak bisa ya turun, mau gimana? Betul betul. Nyari terus ya gak mungkin dapet. Heeh. Gak sesuai selera terus ya realistis. Akhirnya ukurannya turun, Kayak- speknya ya turun ya kan. Yang Tapi penting ada. Tapi pernah kepikiran nggak sih kok untuk beli rumah tuh secara cash? Pernah. Semua orang juga pengen ya. Semua ya bikin cash. Tapi Cuma dikumpulin kalah sama kenaikan harga. iya, Mengumpulkan 10 tahun paling cuma dapat separuh. betul betul kok. Sedangkan harganya sudah naik 2 kali lipat. Ya sudah Iya. gak kejar ya. Nggak KPR kejar. solusi terbaik. KPR solusi terbaik ya. Asal pilih KPR dengan Bambang yang Ya kalau kurang jelas ya minta agennya menjelaskan dengan rinci. Iya, atau marketing dihitungkan. banknya. Ya marketing bank. Agen properti juga banyak membantu. betul betul. Bang. Sekarang agen properti enak karena dia membantu, gak asal dan legalitas Oh, kita aman. Ya, cari yang ini ya profesional tapi Yang ya. profesional, banyak yang abal-abal juga. Asal-asal pokoknya closing gak mikir ke kliennya. Iya. Kliennya pokoknya closing urusanmu. Nah, Urusan itu baru. susah. Langsung Gak tinggal bisa jadi temen ya akhirnya. dapat duit ya kan. Ya sudah komisi, dapat duit, istilahnya hilang. pembelinya gak bisa bayar ya urusan pembeli. Bisa membeli. Pokoknya kan mempromosikan istilahnya. Ya harusnya kan agen kan membantu secara rinci lah. Jadi kan si pembeli gak kaget. Oh ternyata ada biaya-biaya lain-lain ini. Iya. Harus diperhitungkan. Iya, jadi nggak fokus pada apa ya? Asal closing aja. Ada closing aja, betul. Banyak agen properti sekarang asal closing aja. Hmm. Mereka gak ngurusi pembeli, penting closing. Tapi ya pengalaman ko Andre sebagai agen properti sangat Ya. membantu untuk mengambil properti ya kok ya. Ya. Aku juga belajar sih jadi ya kok. Ya kan belajar. Ya kalau mau lebih rinci lagi ya join agen properti. lebih rinci lagi Lebih betul, rinci betul. lagi. Ya ya. Dan ya joinnya ke Winmax. Ya join ke Winmax. Nanti ketemu Privat. tuh. Di sini khusus mentoring Oh, kebanyakan. kita mentor banyak ya orang-orang di sini dengan video-video juga. Ya ini diputar-putar juga di sini kita banyak memberikan akhirnya agent-agent kita juga bisa beli properti juga Ya, di sini. dapat ilmu lah. Istilahnya belum bisa closing ya dapat ilmu yang banyak dulu. Ya dapat knowledge dulu ya nanti closing yang mengikuti lah ya jadinya. Le- Ada pesan-pesan terakhir kok sebelum ditutup pada Winmax Family? Ya pesan-pesan ya cari rumah yang realistis saja sesuai dengan budget. Ya, Kalau ya. budgetnya gak dapat ya turun budget. Mau gimana? Iya 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 ya. Kalau Jadi menunggu sampai budgetnya dapat ya gak mungkin dapat apa. nggak boleh dapat. Ya ekspektasinya perlu disesuaikan. Ya. Oke, gitu deh thank you buat Ko Andre ya. Sudah sharing banyak di sini. Buat teman-teman juga realistis juga ya seperti Ko Andre, dia berusaha dari bawah, tidak ada bantuan apapun, dia berjuang sendiri dengan pasangannya, beli rumah ya kan, DP susah, berat 20% karena nilai juga gede, akhirnya bisa dicicil terus, nanti akhirnya KPR. Ya udah, thank you buat Ko Andre sudah sharing di sini. Nanti kita ketemu lagi dalam kesempatan. Jadi thank you buat Ko Andre buat sharing di sini ya. See you Ko. Thank you teman-teman.